Hai pemirsa semua, selamat datang di Heart Chamber, official podcast dari Indonesian Heart Association dalam sesi Heart to Heart. Kita sudah lihat ya, ada berita yang lagi viral banget. Di pesawat, sedang mengudara, terjadi henti jantung dan ada peristiwa heroik waktu itu. Seorang dokter SPJP, spesialis jantung pembuluh darah, juga ada perawat di sebelahnya yang menolong seorang yang henti jantung hingga akhirnya untungnya puji Tuhan bisa hidup kembali ya. Nah, ini menandakan bahwa ada pentingnya mempelajari CPR. Karena mungkin saja ada orang yang terjadi seperti itu, entah Anda lagi dalam keadaan mungkin di tempat lain ya, mungkin lagi makan di rumah dan ternyata butuh CPR dan Anda bisa menyelamatkan nyawa. Tapi kita mau dengar dulu ceritanya. Apa sih yang terjadi sebenarnya di balik video yang sangat singkat itu? Dan memang sebenarnya kurang begitu jelas ya itu apa yang sedang dikatakan. Nah, cerita di baliknya kita langsung dengan Dr. Charles SPJP dan Nurse Novita. Dr. Charles, Kak, sama. Gimana kabar? Jangan pakai Kak dong. Jadi malu nih pakai Om aja. Iya. Jadi kalau waktu itu keadaannya lagi di pesawat ya? Iya. Dan memang Maku itu sama Nurse Novita ya? Nurse Novita juga ada di sini soalnya? Betul, Kebetulan nggak kenal sih sebelumnya. Oh, nggak kenal? Jadi waktu itu bukan bareng-bareng lagi pergi ya? Bukan. Oh, jadi sebenarnya sama sekali tidak kenal dan menolong sama-sama waktu itu? Iya, puji Tuhan. Oke, coba ceritanya waktu itu gimana kejadiannya sampai bisa video itu ada yang videoin lagi ya. Ini saya mesti berterima kasih juga ini sama Dr. Hendra Cipta dari RSUD Sekayu, Sumatera Selatan yang memvideokan dan men-tag saya waktu itu. Sehingga saya tahu lalu akhirnya memang Perki, Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Indonesia ya, itu langsung bergerak cepat, langsung mencari Dr. Charles ini dan ini cerita yang jadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, jadi ceritanya gimana? Ceritanya gimana waktu itu kejadiannya? Waktu itu saya duduk di kursi 29D, Kak. Di bagian belakang, dekat di kursi toilet. Ada laki-laki sekitar usia 20-an ke belakang bagian pesawat. Lalu dari laki-laki itu terjatuh di depan toilet. Dari situ pramugari mengangkat laki-laki penumpang itu duduk di dekat kursi di dekat toilet itu. Kebetulan kursi yang kosong itu persis di sebelah saya, Kak. Jadi di tengah selasar itu, saya di sebelah kanan, pinggir selasar, itu kursi yang kosong ada di sebelah kiri, di samping saya persis. Sebenarnya sementara waktu itu lagi mendengarkan musik dengan headphone. Waktu itu langsung saya buka headphone-nya, itu pramugari menempatkan laki-laki itu di samping selasar tempat saya duduk di kursi 29C ya. Setelah dibaringkan laki-laki itu sekitar 30 detik, sekitar 1 menit kemudian dia tiba-tiba kejang, Kak. Kejang, mengepalkan kedua tangannya, lalu kemudian kepalanya itu menunduk di sandaran kursi bagian penumpang depannya, Kak. Langsung begini, langsung saya lihat kok nafasnya tidak ada. Ya, lalu langsung saya hampiri, Kak. Langsung saya hampiri, saya panggil-panggil, Pak, bangun Pak, bangun. Lalu saya cek kesadaran waktu itu dengan saya tekan di bagian tulangnya, Pak. Tulang dada bagian atas, juga tidak berespon. Langsung saat itu saya panggil, tolong pramugari, ada pasien yang tidak sadarkan diri, tolong bantuannya. Lalu segera setelah itu saya pindahkan, Kak, laki-laki itu langsung ke belakang karena saya pikir ini ada pasti sesuatu ya, butuh pertolongan medis khusus. Saya tarik kedua tangannya, langsung saya seret ke belakang, saya pindahkan ke ruang bagian lapang depan dapur dari pramugari itu, yang tempat pramugari menyiapkan makanan di sebelah belakang toilet, Kak. Di bagian kursi bagian belakang dekat toilet, depan persis dari dapur pramugari itu, Kak. Aku tempatkan di situ, aku baringkan, Kak. Nah, jadi ini untuk memperjelas ya. Jadi sebenarnya kan pasti tidak kenal ya sama orang ini. Saya belum tapi kenal tidak ada yang minta tolong dulu. Jadi Dr. Charles sendiri yang melihat dan menyadari bahwa ini kayaknya henti jantung nih gitu. Iya, aku waktu itu lihat ini pas laki-laki ada jatuh di depan toilet, lalu dibawa sama perawat, langsung dibaringkan dalam posisi waktu itu lemah sekali laki-lakinya itu. Lalu dia tiba-tiba kejang dan jatuh kepalanya di bagian
depan kursi penumpang di depan itu, saya pikir ada sesuatu. Mungkin dia henti jantung atau pingsan biasa. Saya mesti memastikan itu, Kak. Jadi berarti ya minimal oke lah, bukan henti jantung, tapi udah tahu ini pasti ada sesuatu yang nggak benar lah gitu ada ya. Yang nggak benar. Pasti ada masalah medis lah gitu ya. Iya, Kak. Untungnya jadi dia juga duduknya dekat dengan Dr. Charles ya. Iya, itu sangat kebetulan sekali. Kursi sebelah saya 29C itu kosong, sedangkan saya duduk di samping selasar persis di 29D-nya itu, Kak. Jadi samping sebelah saya, itu langsung saya tengok kiri. Setelah pramugari itu pergi sekitar 30 detik sampai 1 menit kemudian, laki-laki itu kejang dan menundukkan kepalanya itu di depan kursi di sandaran penumpang pasien yang bagian depan. Dari situ saya ada pikirkan sesuatu yang kegawat daruratan medis, Kak. Itu kan posisinya kan duduk, terus dibantu pramugari sampai bisa terlentang gitu, maksudnya gitu? Enggak, Kak. Jadi pas saya hampiri, saya panggil bapaknya, Pak, bangun Pak, bangun. Lalu saya cek kesadarannya dengan menekan tulang dada, itu tidak ada respon sama sekali. Lalu saya panggil bantuan dari pramugari tersebut, Kak, tolong ada pasien yang tidak sadar. Lalu dari situ, tolong panggil medis, perawat atau dokter secepatnya. Lalu saya tarik pasien itu, Kak, dengan kedua tangan saya, lalu saya tarik ke belakang. Setelah itu saya dudukkan dan saya baringkan, Kak. Di depan dapur dari perawat, dari depan dapur dari pramugari itu, Kak. Oh, jadi Dr. Charles sendiri sebenarnya yang waktu itu membantu menaikkan dan meletakkan supaya posisi ya bisa ditolong gitu ya? Iya, supaya daerahnya luas bisa ditolong. Kebetulan kan di situ sempit. Iya. Baik. Nah, sekarang saya mau dengar dari Nurse Novita ya. Nurse Novita waktu itu gimana kejadian sampai bisa sadar ada orang yang bisa ditolong gitu, yang perlu ditolong maksud saya? Oke, jadi waktu itu saya, kalau Dr. Charles mungkin agak belakang ya, Dok. Kalau saya agak di tengah. Saya di kursi nomor 19D waktu itu, Dok. Itu juga posisi saya lagi tidur, lagi coba buat istirahat. Terus saya dengar ada lumayan gerasak-gerusuk ya, Dok, di belakang. Terus kemudian ada suara lari gitu di area lorong itu kan, dokter mau ke depan. Terus setelah saya buka mata, ternyata pramugarinya yang lari. Kayaknya ambil emergency kit mereka. Terus abis itu pramugarinya ke belakang. Saya lihat ke belakang, ada laki-laki yang udah posisinya terlentang. Kemudian ada satu penumpang juga, dan ternyata itu Dr. Charles yang sudah menangani pasien. Jadi saya lari ke belakang, sembari petugas pramugarinya ngomong kalau ada tenaga medis lain, dan saya angkat tangan, saya katakan saya perawat. Kemudian di situ saya lihat pasiennya sudah bergerak. Jadi saya tanya ke dokter ini pasien apa? Kenapa seperti itu? Kemudian Dr. Charles bilang kalau tadi pasiennya henti napas, henti jantung, Kak. Kakak perawat? Saya bilang iya, dokter. Oh ya udah, Kak, tolong ambil tensi apa segala macam, dokter. Jadi sembari pramugarinya buka alatnya, buka emergency kitnya mereka, saya sambil ngecek pasien. Oh, ternyata ini pasiennya udah balik ya, Dok ya. Udah dikasih oksigen juga. Oh ya, setelah itu ya saya tensi pasien, ngecek keadaan tanda-tanda vital, dan ya memberikan obat kepada pasien. Seperti itu, dokter. Oh, jadi waktu itu kalau dari sisi pandangnya Nurse Novita ya, lihat keadaan di pesawat waktu itu gimana? Maksudnya ada penumpang lain mungkin yang bisa melihat, atau mungkin mereka juga panik atau apa gitu? Kalau saya sih jujur saya panik ya, Dok ya. Karena posisi saat itu saya juga baru bangun tidur dan melihat ada sesuatu yang agak genting gitu ya, Dok, di belakang. Jadi ya saya berusaha dengan tenang melakukan kolaborasi dengan Dr. Charles, seperti itu. Jadi tuh nggak pakai kenalan dulu ya, langsung aja ya? Kebetulan Dr. Charles-nya bilang kalau beliau dokter jantung. Jadi oh seperti itu. Setelah kejadian itu baru kita kenalan. Jadi otomatis langsung naluri menolongnya datang duluan berarti kan? Karena dokter langsung bilang oh dokter jantung, perawat juga tahu oh ya Dr. Charles bilang oh perawat, akhirnya sudah tahu langsung seperti biasa ya menangani pasien dengan gawat darurat ya. Cuma tempatnya nggak biasa nih masalahnya. Betul. Nah orang-orang lain gimana? Pada
apa respon mereka gitu? Itu kan mungkin sedang diumumkan, pasti kan ada sesuatu ya. Iya, Maksudnya benar. penumpang lain gimana waktu melihat keadaan itu? Apa Nurse Novita nggak perhatiin lagi udah? Sekilas sih saya melihat kalau penumpang-penumpang yang lain tuh pada ada sedikit penasaran juga ya dok. Ada yang sedikit berdiri, ada juga satu bapak-bapak yang datang kayak saya bisa bantu apa seperti itu. Ada juga penumpang yang bantu pramugarinya buat buka emergency kitnya mereka. Seperti itu sih dokter. Oke, baik. Ini memang saya sendiri, keren banget sih menurutku sih. Maksudnya soalnya, ya menurutku ya, bisa aja sih orang diumumin, aduh lagi malas nih, lagi denger musik kan. Mungkin, lagi ngapain sih, paling juga tidur gitu kan. Bisa aja loh gitu ya. Benar. Atau mungkin Nurse Novita juga bisa aja kan, lagi dalam perjalanan kan tidak expect untuk melakukan sesuatu ya. Iya. Pasti pikirnya, aduh yang penting cepet sampai, saya mau istirahat dulu gitu kan. Tapi itu keadaan seperti itu dan langsung bangkit, itu menurut saya sih yang jadi patut diapresiasi sih. Menurut saya itu jadi inspirasi sih. Maksudnya gini loh, masih ada orang Indonesia di tengah demikian banyak, ya banyak ribut-ribut dan lain-lain. Maksudnya masih ada orang yang bisa mementingkan kepentingan orang lain juga gitu di tengah seperti itu. Jadi terima kasih banget sih bisa melakukan itu. Itu inspirasi banget sih kalau aku lihat ya. Misalnya aku sendiri melihat itu, wah memang ternyata masih ada orang baik lah gitu. Ya. Nah, Dr. Charles coba lihat kalau waktu itu kejadiannya ketika selesai itu gimana, dibangunkan lagi, terus berapa lama sampai tiba di bandara? Iya kak, jadi itu kejadiannya sekitar 45 menit sampai 1 jam ya kak setelah pesawat itu terbang dari bandara Kupang kak. Kebetulan waktu itu tujuannya menuju Jakarta. Saya waktu itu dari Kupang menuju Jakarta untuk mengunjungi keluarga. Jadi pada saat itu terbang di udara 45 sampai 1 jam itu, aku lakukan pertolongan dengan membawa pasien ke bagian belakang itu. Aku cek nadinya ternyata tidak ada. Jadi aku lakukan protokol untuk bantuan hidup dasar. Puji Tuhan, sekitar 2-3 menit itu aku lakukan pijat jantung, sirkulasinya kembali. Dari situ ditandai dengan tangannya yang bergerak di bagian kanan sedikit-sedikit itu. Saya lalu cek nadi, kemudian di bagian nadi karotis bagian leher sini kak, nadinya ada namun halus sekali. Dari situ saya pastikan bahwa ini sudah ROSC atau Return of Spontaneous Circulation. Dari situlah kita mulai bergerak untuk lakukan tata laksana Return of Spontaneous Circulation dari mulai airway, breathing, circulation, dan kita coba tentukan ini penyebab henti jantungnya ini kenapa. Dari pasien pada saat itu masih setengah sadar, kita observasi pelan-pelan, kita perbaiki jalan nafasnya, kita perbaiki oksigenasi, sambil kita pantau tekanan darahnya. Dari awalnya tekanan darahnya rendah sekitar 80/50, pada akhirnya tekanan darahnya mulai meningkat sekitar 90/60, sekitar 15 menit kemudian sampai 20 menit kemudian kita observasi lagi tekanan darahnya. Tekanan darahnya mulai meningkat 100/60. Akralnya yang tadinya dingin, pucat, mulai ada nadinya kembali. Lalu kita coba bangunkan pasien itu. Pak, bagaimana kondisinya? Sudah agak lebih baik? Iya dok, sudah lebih baik. Dari situlah saya menanyakan, Pak, apa yang terjadi Pak? Bapak ada minum obat apa atau kenapa bisa seperti ini? Lalu dari penumpang tersebut mengatakan, saya pernah seperti ini juga. Dulu seperti ini waktu saya tidak makan, sekitar 3 kali tidak makan. Jadi malam tidak makan, pagi tidak makan, siang tidak makan, itu dia terjadi pingsan seperti itu. Yang sama yang kali ini juga dia mengatakan bahwa sejak malam dia tidak makan. Ada kerja keras sekitar 2 hari terakhir, malamnya pasien itu tidak makan dan pagi itu tidak makan. Terjadi seperti ini. Jadi saya pastikan kemungkinan ada hubungannya dengan tidak makan ini. Bapak ada riwayat sakit gula darah kah atau tekanan darah tinggi? Iya dok, saya ada riwayat gula darah, namun saya tidak pernah minum obat dok. Sudah dianjurkan dokter, namun saya tidak minum obat tersebut. Lalu saya pikirkan ada hubungannya sama bagian gula darah. Dari situlah saya coba evaluasi apakah ada hubungannya sama gula darah. Mereka
Karena itu saya berikan untuk injeksi dextrosa 40 secara blind, kemudian dibantu oleh nurse Novita yang secara sigap menyiapkan obat tersebut lalu diinjeksikan secara pelan-pelan. Sekitar 1 flash masuk obat itu, lalu sekitar 15 menit kemudian nafasnya dan kesadarannya makin lama makin meningkat, komunikasi ke kita juga makin baik, ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara cukup baik dari pasien ini. Lalu kita observasi tekanan darahnya juga makin lama makin meningkat sekitar 100/60. Nadinya juga makin kuat. Awalnya nadinya sangat cepat, sekitar 110-120 kali per menit. Sekarang sudah sekitar 100 kali per menit. Sudah semakin lambat. Nadinya juga sudah semakin cepat. Pasien kita coba minta untuk memegang gelasnya sendiri. Dari pasien bisa memegang gelasnya sendiri, kita pastikan bahwa jalan nafasnya masih cukup aman. Jadi kita berikan pasien itu air minum dan diisi dengan gula pasir. Kita buat teh manis di situ, secara pelan-pelan pasien itu bisa minum. Dari situ dia mulai stabil, ya, semakin membaik begitu, Kak. Berarti ini kalau saya bisa ada kesimpulan ya, sebenarnya pemeriksaan fisik dari seorang dokter ini sangat bernilai di sini ya. Maksudnya di tengah banyak teknologi yang lagi sedang dipikirkan, oh ini ada robot lah, operasi robotik lah, AI lah, tapi ini kan sentuhan manusia langsung ya. Satu, pertama ada kepekaan untuk datang membantu. Yang kedua, ketika memegang ini kan tanpa ada alat yang sangat canggih sebenarnya, meraba, mendengarkan, dan juga melihat situasi klinis, Dr. Charles akhirnya memutuskan untuk melakukan ini dan ternyata bisa berhasil gitu. Bisa selamat pasien tersebut dari henti jantungnya gitu ya. Nurse Novita, coba dari sisi pandang nurse waktu itu kan ada bisa kajian keperawatan kalau di rumah sakit sih ya. Kalau lihat keadaan seperti itu, waktu itu kan akhirnya dikasih minum, lalu apa waktu itu dilakukan? Apakah waktu itu yang bikin tadi air dengan gula siapa jadinya? Ibu pramugarinya. Pramugari bikin, oke. Betul. Waktu itu apa yang Nurse Novita lakukan di samping Dr. Charles ketika sedang dilihat bahwa ternyata sudah mulai sadar gitu ya? Oke. Saya puji Tuhannya bersama Dr. Charles yang sangat profesional ya, Dok. Saya juga masih butuh belajar banyak terkait kegawat daruratan. Puji Tuhannya ada seorang leader ya yang memberikan instruksi dengan sangat jelas. Juga ada beberapa pramugari juga yang sangat kooperatif, seperti tadi yang Dr. Charles bilang kalau mencari alat gula darah dan lain sebagainya. Kemudian yang saya lakukan pada saat itu, saya melihat pasiennya, oh ini pasiennya baik, udah kompos mentis, udah bisa komunikasi 2 arah, udah bisa duduk, mengikuti instruksi dengan baik. Pada saat pasiennya minum, saya perhatikan keadaan pasien, Dok. Ini pasiennya benar nggak tersedak kah? Ini pasiennya kesadarannya cukup membaik kah? Seperti itu, Dok. Kemudian saya bertanya kepada pasien, kalau minum sedikit ada keluhan, kasih tahu biar kita observasi lebih lanjut lagi, Dok. Terkait pengkajian fisik yang dilakukan oleh seorang perawat dengan alat yang seadanya ya, Dok ya, di atas pesawat, nggak seperti di rumah kita ya, Dok ya, di rumah sakit. Saya mencoba untuk perhatikan akral pasien, CRT pasien, apakah membaik, dokter, kurang dari 3 detik. Kemudian semuanya baik, aman, sudah kita observasi pasiennya dulu. Seperti itu, dokter. Jadi waktu itu kalau mau konfirmasi tadi cerita tadi ya, jadi alat apa gitu di sana tuh yang tersedia? Tensimeter, dokter, ada ya, stetoskop, sama beberapa alat untuk injeksi, ada obat-obatan juga. Injeksi ya. Lalu dia sediain dextrose dan obat-obat injeksi gitu nggak yang lain-lain? Iya, ada dextrose 40%, ya, dokter. jadi tadi itu tersedia berarti ya? Iya, bukan nurse yang bawa kan? Benar, dokter. Mereka ada di sana ya? Kitnya, benar. Emergency kitnya ada. Ya, untung juga mereka sediakan ya. Jadi nanti kira-kira ada kepikiran nggak nanti Nurse Novita atau Dr. Charles kalau naik pesawat lagi mungkin bawa alat lebih lengkap gitu? Itu sulit. Ya kan, untung aja kan semua ada ya. Karena kan kalau tiba-tiba ada misalkan ada dextrose 40, saya kebetulan bawa, Dok gitu. Ya, puji Tuhan itu dari pihak maskapai sudah menyediakan itu di dalam pesawat. Bahkan stetoskop juga sudah ada. Stetoskop, alat tensimeter pun ada.
di atas pesawat. Ya, dan untungnya bisa didengerin lah ya, maksudnya kan. Iya. Stetoskopnya kalau rusak kan susah juga ya. Iya. Nah, dan memang ya itu tadi sekali lagi menurut saya sih ini juga menggambarkan pentingnya skill seorang perawat dan seorang dokter jantung ya. Artinya dalam memeriksa itu kan masih butuh tangan, butuh manusia gitu yang bisa periksa itu semua gitu. Dan memang di tengah kemajuan teknologi, pemeriksaan fisik klinis yang kadang-kadang orang bilang, kok dokter atau perawatnya cuma pegang-pegang doang nih gitu. Padahal itu sebenarnya itu adalah udah pernah terlatih ya. Jadi sangat bisa mendeteksi gitu untuk hal-hal yang tentu saja hal-hal dasar. Apalagi sebenarnya seorang dokter spesialis kan bisa memeriksa sampai bisa mendengarkan suara bising jantung, ada katup yang mungkin bocor lah, atau mungkin ada gagal jantung dan lemah jantung yang membesar. Itu sebenarnya dulu dari pemeriksaan fisik bisa dilakukan. Seorang perawat tadi kalau nangkep ya, pemirsa nangkep sempat bilang soal CRT ya, pemeriksaan kapiler, tahu perfusi ini baik, aliran darah cukup baik sampai ke ujung-ujung jari, bahwa pasiennya berarti aliran darah cukup baik. Itu kan juga perlu skill kan sebenarnya kan. Di tengah kemajuan teknologi masih dibutuhkan tuh ternyata. Betul. Nah, saya sebenarnya tadi kalau dengar cerita tersebut kan, harusnya sih happy ending ya, sampai bandara beliaunya selamat kan ya jadinya ya, Iya, bisa dibawa ke rumah sakit mungkin untuk asesmen lebih lanjut ya. Iya. Nah, kalau lebih lanjut lagi, kalau secara mungkin nih kepada pihak yang mungkin berwenang atau yang punya kebijakan lah, menurut Dr. Charles sendiri ya, tadi pengadaan ada kit untuk menyelamatkan itu kan juga harus dibarengi dengan mahasiswa, orang-orang di sekitarnya, security, pramugari, mungkin orang-orang yang ada di sekitar bandara ya, orang-orang umum, orang-orang awam yang bisa melakukan dong mestinya. Andai kata di tempat itu tadi nggak ada Dr. Charles gitu, sebenarnya harusnya CPR kan siapapun bisa melakukan kan, ya kan? Maksudnya ternyata kalau bisa diajarkan misalkan di tingkat mahasiswa, pelajar gitu, Dr. Charles gimana pendapatnya? Untuk CPR semestinya bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama bagi tenaga medis itu wajib dilakukan. Kalau misalnya ketemu pasien yang tidak sadar henti jantung itu perlu diakses apakah ini henti jantung atau bukan. Lalu kalau misalnya henti jantung perlu dilakukan tindakan CPR secepatnya. Tenaga-tenaga yang lain seperti tenaga terlatih awak kabin, ya, pramugara, atau pilot, ataupun pemadam kebakaran, polisi, tentara, itu semestinya wajib untuk menguasai keterampilan CPR ini. Sesudah dari tenaga terlatih itu sudah cukup bisa untuk melakukan CPR, sudah terlatih dengan baik, sudah tersertifikasi dengan baik, semestinya juga diikuti oleh masyarakat umum. Seperti masyarakat di pasar, mungkin pedagang pasar, ataupun satpam di pasar, ataupun di perbankan seperti teller, ataupun satpam di bank, itu juga sangat mungkin terjadi kejadian henti jantung seperti itu di tempat-tempat publik. Lebih baik lagi bahkan bisa dilakukan oleh pelajar yang sudah cukup mampu untuk melakukan pijat jantung, ya tentunya sudah mulai dewasa ya, sekitar usia SMA saya rasa sudah mulai bisa untuk melakukan pijat jantung karena usia SMA itu sudah mulai terbentuk ya otot-otot untuk melakukan pijat jantungnya itu. Begitu kira-kira. Mungkin juga malah dijanjikan semacam ekstrakurikuler kali ya, minimal ya. Minimal Bisa juga tuh ya ekstrakurikuler untuk orang-orang. Sebenarnya setahu saya bahkan kalau yang palang merah remaja itu juga diajarkan sih. Kadang malah usia SMA sih dulu juga bisa diajarkan juga malah. Iya. Kalau misalkan minimal mereka di mahasiswa pernah diekspos dengan pengajaran melakukan CPR dasar, itu saya rasa akan lebih baik ya. Dan memang kalau bagi para masyarakat awam yang ingin belajar, sebenarnya PRKI selain mengajar para dokter-dokter untuk bisa melakukan bantuan hidup dasar dan advance, juga sebenarnya bisa juga sih diadakan untuk masyarakat awam, dan PRKI bisa memfasilitasi untuk itu. Nah, kalau ini mungkin kalau apa yang bisa jadi pesan gitu dari Dr. Charles buat masyarakat mengenai kesehatan jantung lah gitu. Iya, untuk kesehatan jantung secara umum, saya berpesan kepada masyarakat bila ada gejala-gejala seperti nyeri dada, berdebar, atau sesak nafas, atau riwayat pingsan, silahkan diperiksakan ke dokter jantung terdekat. Dari situ akan ketahuan bahwa seseorang itu memang normal-normal saja ataukah ada suatu gangguan yang bisa membahayakan hidupnya. Di situ akan dilakukan pemeriksaan menyeluruh seperti rekam jantung, ekokardiografi, treadmill, ataupun uji rekam listrik jantung secara berkepanjangan seperti Holter jika diperlukan. Dari situ itu akan sangat membantu untuk mengetahui kondisi jantung dari pasien tersebut, ataukah pasien tersebut ada mengalami
penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, atau bahkan gangguan irama jantung yang membutuhkan penanganan khusus. Jadi jangan sampai berpergian keluar kota atau berpergian di udara ataupun berolahraga berat, namun pasien itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada badan tersebut. Terbukti pada pasien ini sebenarnya riwayat pernah pingsan seperti ini juga, yang dipicu oleh dia tidak makan atau kecapean. Bahwa pasien ini memang ada riwayat pingsan seperti itu. Jadi pasien tersebut tidak mempedulikan gejalanya. Oleh karena itu sangat disarankan kepada para masyarakat untuk memperhatikan gejala tanda dari tubuh secara diri sendiri. Itu bisa dimulai dari fase 1 bahkan. Bahkan sekarang dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan screening. Mulai dari fase 1, mulai dari tingkat puskesmas sudah bisa dilakukan screening penyakit jantung mulai dari rekam jantung, pemeriksaan fisik sederhana oleh dokter, yang mana jika mulai ada gangguan ataupun kelainan khusus, itu dokter dari puskesmas akan merujuk ke tenaga medis yang kompeten untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, seperti dokter jantung ataupun dokter yang lain yang dibutuhkan gitu. Baik, terima kasih. Memang Dr. Charles yang ada di NTT menjadi wujud nyata komitmen dari Perki bahwa SPJP atau dokter jantung dan pembuluh darah ini tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dan memang tentu saja kita akan makin meratakan distribusinya supaya makin banyak orang yang bisa mencegah, mendeteksi secara dini adanya kelainan jantung, dan juga tentunya bisa memberikan treatment yang memang dibutuhkan, manajemen yang dibutuhkan untuk pasien-pasien yang mendapatkan penyakit jantung. Dan tadi pastinya adalah preventif deteksi dini ini kita mencegah dan juga deteksi dari awal itu supaya mencegah terjadinya. Kalau memang terjadi henti jantung ataupun kejadian serangan jantung di tempat yang memang tidak disangka-sangka. Namun bagi para masyarakat juga, kita juga sama. Kita juga ingin mendukung dan mensupport bahwa kesadaran adanya kemampuan CPR bagi masyarakat awam ini akan sangat berguna untuk nantinya menolong siapapun yang ada di sekitar Anda yang mungkin mengalami henti jantung. CPR atau namanya bantuan hidup dasar ini yang bisa dilakukan, ini sangat bisa membantu orang tersebut, dan mungkin saja Anda adalah orang yang mungkin Anda bisa menolong orang sekitar Anda. Terima kasih ya Dr. Charles dan Sus Novita untuk bisa sharing di sini. Ini inspiratif sekali bahwa masih ada orang baik dan bisa membantu orang sekitarnya. Sampai ketemu di episode Heart to Heart berikutnya. Salam.